Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Shadiq selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam, dan kepada semua teman-teman yang saya harap selalu berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua. Yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengantar studi Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Shadiq yang berjudul Sketsa Sosiografi Masyarakat Islam. Adapun pembuatan makalah ini bertujuan untuk pertama untuk mengetahui lintasan sejarah umat Islam, yang kedua untuk mengetahui tantangan-tantangan barat, ketiga untuk mengetahui masalah-masalah umat Islam, dan yang keempat untuk mengetahui tinjauan muslim masa depan. Makna sejarah. Sejarah menurut pengertian istilah al-Thoriq berarti adalah sejumlah keadaan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa yang lampau dan benar-benar terjadi pada diri individu masyarakat sebagaimana terjadi pada kenyataan-kenyataan alam dan manusia. Kedua, periodisasi sejarah Islam. Beberapa pendapat para ahli tentang periodisasi sejarah Islam di kalangan pada ahli sejarah terdapat beberapa pandangan tentang kapan mulainya sejarah Islam yang telah berusia 4 abad ini. Di satu pihak menyatakan bahwa sejarah Islam dimulai sejak pada masa Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasulullah dan berada di Mekah atau 13 tahun sebelum Hijriyah ke Madinah. Yang pertama, periode praklasik antara tahun 610 sampai 650 Masehi. Periode ini terdapat 3 fase, yaitu yang pertama fase pembentukan agama antara tahun 610 sampai 622 Masehi, yang kedua fase pembentukan negara, dan yang ketiga fase ekstra ekspansi yang terjadi pada tahun 632 sampai 650 Masehi. Yang B, periode klasik itu terjadi antara 650 sampai 1250 Masehi. Periode klasik merupakan zaman kemajuan umat Islam. Periode klasik dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama fase ekspansi, integrasi dan puncak kemajuan antara 650 sampai 1000 Masehi. Dan yang kedua fase desintegrasi antara 1000 sampai 1250 Masehi. Yang ketiga ada periode pertengahan. Itu terjadi pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Periode ini pun dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama, fase kemunduran antara tahun 1250 Masehi sampai 1500 Masehi. Dan yang kedua, fase 3 kerajaan besar antara tahun 1500 sampai 1700 Masehi. Dan yang terakhir ada periode modern, itu terjadi pada mulai 1800 Masehi dan sampai sekarang. Tantangan-tantangan barat. Di era modern seperti sekarang ini, umat Islam sering dihadapkan pada sebuah tantangan. Di antaranya adalah menjawab pertanyaan tentang di mana posisi Islam dalam kehidupan modern, serta bentuk Islamnya bagaimana yang harus disampaikan guna menghadapi modernisasi dalam kehidupan publik, sosial, ekonomi, hukum, politik, dan pemikiran. Yang dimaksud dari akibat modernisasi di sini adalah perubahan yang biasa terjadi bersamaan dengan usaha modernisasi. Perubahan ini bisa terjadi dalam 6 bidang besar: demografi, sistem stratifikasi, pemerintah, pendidikan, sistem keluarga, dan nilai sikap serta kepribadian. Modernisasi selalu melibatkan globalisasi dan berimplikasi pada perubahan tatanan sosial dan intelektual karena dibarengi oleh masuknya budaya impor ke dalam masyarakat tersebut. Pertaruhan kedua budaya tersebut tidak selalu berakhir dengan model antagonistik, tetapi unsur yang tersisih akhirnya tidak berfungsi dan digantikan oleh unsur baru yang kemungkinan besar dimenangkan oleh unsur impor. Biasanya unsur lokal berangsur-angsur menurun dan tidak lagi diminati oleh masyarakat tradisional. Adapun masalah-masalah umat Islam, gejala. Yang pertama ada gejala akibat masalah. Masalah yang melanda umat Islam sangatlah banyak, namun sebagian besarnya
adalah gejala, yaitu akibat yang ditimbulkan oleh permasalahan yang utama. Di antara gejala tersebut adalah peperangan Suriah, Afghanistan, dan seterusnya, penjajahan misalnya Palestina, penguasa yang zalim misalnya Mesir, penindasan terhadap minoritas muslim, Uighur, Rohingya, dan seterusnya, kemiskinan, ketergantungan pada negara kafir, Amerika, Cina, dan seterusnya, akibat pada budaya dan pemikiran barat. Yang kedua adalah masalah. Dari gejala-gejala masalah tersebut, sebagian tokoh dan ulama Islam melihat ada beberapa masalah utama sehingga pemecahan masalah umat atau utama tersebut dijadikan sebagai dasar dan tujuan gerakan. Pertama, masalah utama umat Islam adalah serangan eksternal dari orang kafir. Yang kedua, masalah utama umat Islam adalah berkuasanya pemimpin zalim di berbagai negara muslim. Dan yang ketiga adalah masalah utama umat Islam dalam perpecahan antara sesama muslim. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan tentang sketsa sosiografi masyarakat. Adapun kurangnya itu dari saya pribadi, dan jika pun ada lebihnya, tidak lain itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.